kana ma'iya fil jannah. Wa fi riwayatil ukhra taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatan nabi. Wa fil hadisil ukhra innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq, sadaqallah wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, salah satu kalam bentuk dari pujian kita kepada Allah Ta'ala yang sesungguhnya membangun kesadaran tentang betapa besar anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya saat merasakan bagaimana kasih sayangnya yang sedemikian kuat di antara bimbingan, di antara hidayah, bahkan dihadirkan atas diri kita sesuatu yang benar-benar tak hanya memuliakan kita nanti di akhirat, tetapi juga memuliakan kita di dunianya. Inilah kalam kebersyukuran, kalam terima kasih, kalam tahu diri bahwa sudah banyak sesungguhnya apa yang Allah berikan untuk kita. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Di Quran surat An-Nahl ini Allah sempat menyinggung satu keadaan setelah Allah mengkonfirmasi terkait dengan apa yang Allah berikan kepada umat manusia, mulai dari tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang-binatang ternak, dan semua yang sesungguhnya Allah hamparkan di atas buminya, sampai aliran-aliran air di sungai-sungai itu. Maka sesungguhnya Allah meminta kita untuk melihat semuanya, dan Allah menghendakkan kepada kita agar kita mau menghitung apa yang ada itu. Memang benar, syukur itu akan menjadi sangat mudah kalau kita mau menghitung yang ada saja. Hari ini kenapa disinggung juga oleh Al-Quran, kenapa banyak diantara kita yang tidak bersyukur, lebih banyak yang kufur. Karena jumlah yang bersyukur itu ternyata adalah sedikit. Ternyata adalah sedikit itu karena mayoritas kita tidak mau jujur menghitung apa yang ada. Kita ini hobinya menghitung yang tak ada. Nah, ini yang jadi problem, jadi masalah. Jadi ketika ada satu yang kita saksikan, kita lihat, dan itu bukan milik kita, tidak kita punya, maka muncul suasana-suasana hati yang ternyata malah bisa menyiksa. Melihat mobil-mobil mewah ditampilkan, motor-motor bagus dihadirkan, itu kadang-kadang bisa muring-muring. Karena itu mobil sitaan juga mobil kasus. Saya tidak tahu muringnya, jangan-jangan jadi pengen duwe mobil kayak ngono kira-kira. Pengen punya motor yang bagus nih, ra duwe duit, enggak punya. Jadi kita enggak ngerti, makanya hanya berulang-ulang aja masalah itu hadir pada makhluk Allah yang namanya manusia ini, karena kepahaman dia tentang nikmat ini sering gagal paham. Makanya untuk menjadi ahli syukur, jujur saja, objektif saja, apa yang hari ini jenengan dapatkan dari Allah, hitung betul itu, kalkulasi betul itu. Saya percaya dan saya sangat yakin sebagaimana pernyataan Allah, apabila kamu mau menghitung itu, kamu pasti tak akan pernah berhasil. Kenapa Ustadz? Karena saking sedemikian mahalnya, sedemikian bernilainya, sedemikian banyak dan besarnya yang sungguhnya Allah berikan untuk kita. Maka jadilah
orang yang bisa melihat nikmat itu dengan baik. Bapak-bapak ya. Tadi saya lihat ada bapak yang saya minta Pak Ranu ini, tapi ya berkah oleh Allah kita bisa hadir lagi, kami bisa bersilaturahim. Kebetulan hari ini hari Senin keempat, tetapi ternyata masuk awal bulan baru di bulan Hijriah, bulan semi pertama, atau yang lebih sering dikenal dengan Rabiul Awal atau Rabiul Akhir. Rabiul Awal tanggal 1, dan bulan Rabiul Awal ini kebetulan sering disebut bulan Maulid. Wong Jawa nyebut Maulid karena memang ini dilekatkan dengan sebuah sejarah besar umat Islam, yakni bulan yang diyakini kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar lahir dalam makna biologis muncul jabang bayi, tetapi hakikatnya kehadiran manusia pilihan Allah ini yang sesungguhnya akan menentukan sejarah besar atas kehidupan. Ketika gelap akan berubah menjadi terang. Dan inilah fakta dan kenyataan yang kemudian bisa kita saksikan dan baca dengan sangat sempurna dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan tak hanya ayat-ayat Al-Quran dalam kalam kauliyahnya, firman Allah juga saja, tetapi juga ayat-ayat kauniyah, kejadian. Kita hari ini bisa menyaksikan bagaimana peradaban Islam sejak hadirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian hari ini sampai kepada kita. Hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana Allah pilih manusia yang luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Nanti bisa dibuka, di cross recheck di Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Ini ayat mengkonfirmasikan betul bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Maka Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Kamu ternyata juga diminta oleh Allah bersolawatlah kalian untuk Nabi juga, dan ucapkan itu salimut taslima, itu penghormatan, salam penghormatan yang tinggi kepadanya. Allah langsung bersolawat, yang maknanya Allah senantiasa memberi rahmat, dan pujian itu dihadapkan di hadapan para malaikat. Kalau Allah kerjakan itu atas sesuatu, maka pastilah para malaikat itu juga akan melakukan yang sama, mendoakan dan memuliakan beliau. Maka hari ini ketika kita mendengar ada perintah dalam kitab suci Quran surat Al-Ahzab 56 ini, perintahnya tegas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi kita diperintahkan untuk terus mengirimkan sholawat ini sebagai bentuk dari penghormatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah Muhammad, Ustaz? Ada hal yang sangat menarik kalau jenengan merenungkan dengan seksama, karena Rasulullah ini adalah salah satu sosok Nabi akhir zaman. Tapi saya ingin beritahu pada ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anda pernah dengar ayat wa rafa'na laka dzikrak.
wa rafa'na laka dzikrak. Di Quran surah Alam Nasrah Al-Insyirah di ayat yang keempat, saat Allah memberitahu kepada Rasulullah bahwa telah kami tinggikan betul bagimu Muhammad, itu laka dzikrak, itu sebutan namamu ini. Setinggi apa Ustadz? Mungkin kalau Anda buka di tafsir Imam Al-Qurtubi, di sana disampaikan tak ada seorang nama manusia pun atau makhluk pun yang namanya sedemikian tinggi yang seringkali Allah ingin sandingkan di sisinya, kecuali hanya nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau dikisahkan Nabi Adam itu ketika hadir dan oleh Allah sudah tercipta dalam kehidupannya, itu walaupun Nabi Muhammad itu belum dihadirkan dalam tanda petik, tetapi namanya itu sudah ada dan bersanding dengan Allah. Jadi ini nama Muhammad dan diri Muhammad ini sesungguhnya sudah dipersiapkan betul kehadirannya. Dan kalau kita hari ini juga dengarkan dalam panggilan-panggilan dan pujian-pujian yang muncul, kalimat suara adzan misalnya, di antara kalimat syahadat yang terus terulang itu kalimat nama Muhammad pun juga disebutkan. Asyhadu alla ilaha illallah, disebutkan juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam wasilah muqaddimah khutbah sholawat kepada Rasulullah, nama Muhammad disebutkan lagi. Dalam doa-doa yang mengantar agar doa-doa kita sangat didengar oleh Allah, nama Muhammad Rasulullah juga kita tampilkan terus-menerus tak henti. Kenapa dengan nama beliau Ustadz? Inilah bentuk kemuliaan yang Allah ingin tunjukkan dengan sangat jelas dan agung. Beliau benar-benar punya posisi yang tak hanya dimuliakan Allah, tetapi juga para malaikat dengan ditinggikan sedemikian rupa. Dan hari ini kita bisa paham, karena nama itu bukan sekedar nama, tetapi kemudian menjadi keteladanan dan panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi Rasulullah itu teladan itu, panutan, dados cermin. Makanya kalau mau jujur, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nanti dibuka di Quran surat Al-Qalam ayat yang keempat. Allah telah menyampaikan, dan sungguh engkau dipuji setinggi langit ini. Wa innaka, dan sungguh engkau ini apa? La'ala, benar-benar mempunyai ketinggian, khuluqin azim, budi pekerti yang sangat agung, ya, luar biasa. Jadi akhlak yang sangat terpuji itu sudah disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam kitab suci, dalam Al-Quran ini. Lah setinggi apa Ustadz? Jadi kalau Anda bisa paham di tafsir Imam Ibnu Katsir, Quran surat Al-Qalam ayat 4 ini dijabarkan. Yang menjabarkan Aisyah radhiyallahu anha itu menjadi saksi sebagai zauj, sebagai pasangan hidup dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu banyak berkisah, banyak bercerita tentang sisi-sisi kehidupan Rasulullah. Dan saat ketika ada seseorang yang kepingin mengkonfirmasi, ingin mendengar, bahwa saya simpulkan saja kira-kira akhlak Rasulullah itu ya kayak apa sih kira-kira itu, maka tak ada kalam yang lebih mewakili saat kemudian Aisyah menyampaikan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana khuluquhul Quran. Jadi kalau kau ingin tahu tentang siapa dia Muhammad Rasulullah,
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhlak beliau ini adalah Al-Quran, khuluquhul Quran. Akhlaknya itu Al-Quran. Nah, kalau ditanya akhlak Quran itu akhlak yang bagaimana kira-kira? Ini kan sebuah keteladanan yang sangat tinggi yang harus Anda kemudian kaji dan renungkan. Tapi betul pada diri baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat akhlak-akhlak ideal yang sedemikian mulia, yang hari ini kalau kita dinasihatkan untuk bersikap seperti itu, seringkali kita hanya komentar, wah gampang Ustadz teori ini abot ngelakoni. Ini kan masalah serius nih kira-kira itu. Berarti kan kita masih jauh dari ideal. Apa akhlak Rasulullah itu Ustadz kira-kira? Ada yang tahu? Apa yang paling ada pada diri Rasulullah yang ingin jenengan sampaikan? Di antara kemuliaan akhlak yang agung itu akhlak yang bagaimana Rasulullah itu? Al-Amin. Al-Amin itu apa? Al-Amin itu apa? Kenapa sangat dipercaya Rasulullah itu? Karena sangat jujur beliau ini. Beliau ini sangat jujur, jauh dari kedustaan, jauh dari kebohongan, jauh dari sifat nifak. Amanah betul beliau. Makanya kemudian ia sangat dipercaya. Kenapa? Ya karena memang Allah Ta'ala ingin perlihatkan tentang kejujurannya. As-Siddiq itu lurus hidupnya itu. Lurus betul dia. Dan kenapa ya sangat dipercaya? Karena memang kecerdasannya itu ya diwujudkan dalam kebaikan yang luas, dalam kasih sayang yang banyak. Jadi mendapatkan sesuatu itu tidak untuk sekedar dirinya. Kita ini kan sering tidak selesai diri kita masing-masing ini. Rampungnya sampai kapan mau sumur wis tuwek-tuwek kayak ngeten gitu. Tetapi masih yang kita kejar, tapi belum ada kesadaran untuk mengejar apa yang kontribusi apa yang kita ingin sampaikan, kasih sayang yang bagaimana yang ingin kita wujudkan. Dan itu tak hanya kepada manusia saja, kepada hewan, kepada lingkungan. Bahkan Rasulullah itu santun, baiknya, hormatnya, takzimnya, termasuk kepada, saya minta maaf itu, benda-benda yang kita sering anggap sepele, yang kalau Anda pakai terus dibuang saja kan. Sisir beliau, kaca beliau, perlengkapan-perlengkapan itu Rasulullah itu sampai kasih nama itu. Itu memuliakan betul, karena ini barang-barang ini ada manfaatnya, maka saya tidak akan perlakukan sia-sia. Kita ini nek wis bar kan terus kadang-kadang nggak peduli, maka kon golek nek wis bingung kira-kira itu. Ini wong gone ning ndi lah, kowe wong gone ngendi? Wong manfaate apik kan. Tapi karena ya kita ini saya nggak ngerti apa saking oke duwe barang kira-kira. Kalau dulu mungkin tidak sedemikian banyak, gayung dan seterusnya itu ada di Rasul itu sampai dikasih nama itu. Itu saking memberikan rasa hormat. Anda kalau binatang terus binatang dikasih nama itu kan berarti Anda sangat sayang. Iya Pak ya. Nah kucing rambut kayak jeneng wis kucingnya sapa ora ada peduli. Tapi kalau begitu sudah ngasih nama, kalian ingin panggil dengan namanya itu untuk menyampaikan. Ini kan hal yang luar biasa. Rasulullah juga pernah menegur ketika ada seorang sahabat yang mengambil anak burung dari sarangnya, nanti akan bisa membuat gelisah itu induknya dan sebagainya dan seterusnya. Jadi luar biasa pada diri Rasulullah ini. Kejujuran dan amanah inilah yang kemudian tak terbantahkan, tak hanya di kalangan sahabat, orang dekat dan orang yang mengimani, bahkan juga musuh-musuhnya. Ini yang luar biasa yang hendaknya bisa kita ingin beritahukan kepada semua pihak. Jadi bahkan kepada musuh-musuhnya itu semuanya respect, semuanya penuh hormat. Karena apa? Karena kebaikan yang ada pada Rasulullah.
Apalagi kira-kira akhlak mulia apa yang ada pada diri beliau yang mungkin bisa kita tulis, bisa kita sebut? Hah? Ya? Itu sifat yang harus ada pada Nabi. Kabeh wong yo iso ana sing cerdas barang. Cerdas ramutu kan yo. Oke juga. Hah? Enten apa mboten wong cerdas? Apa cerdas itu yang membuat orang memberikan kemuliaan besar itu? Yang Quran singgung dia dalam kebaikan yang sangat utama. Apa kira-kira? Nah, keteladanan yang bagaimana yang kita harus contoh atas beliau? Sabar. Ada sifat sabar dan penyayang. Wal afina anin nas. Lho niki serius ini. Dan Rasulullah itu sangat sabar. Kenapa sangat sabar Ustaz? Inilah bagian dari hamba-hamba Allah yang penyabar. Itu beberapa waktu ini sering membahas Quran surah Al-Fajr di 4 ayat terakhir. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini serius ini. Ini kalau orang bicara seperti ini semua akhlak yang dimiliki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustadz? Allah memanggil, Allah menyeru orang-orang yang nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu orang yang berjiwa tenang. Saya minta maaf, dalam kitab suci Al-Quran itu ternyata kalimat tenang itu tidak dengan makna sakinah saja, terminologi kata yang digunakan. Ada yang menggunakan istilah sakinah. Sakinah, pernah dengar sakinah? Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah. Sakinah artinya apa? Bedanya dengan mutmainah apa Ustaz? Apa bedanya? Podo-podo tenang loh dengan menerjemahkannya. Apa bedanya? Tenang itu apa tuh Ustaz? Tenang itu tentrem, ayem. Niku kira-kira orang yang hatinya bahagia nggak kira-kira? Orang kalau jiwanya tenang, pikirannya tentrem, ayem, bahagia no? Saya boleh tanya kira-kira ibu-ibu yang hadir di waktu duha ini siapa yang bahagia? Coba angkat tangan. Yang tidak bahagia. Nanti diparani sama pengurus wanita Islam kalau nggak bahagia. Apa masalah mulu rampung loh. Sampaikan butuh utang ya no BMT. Atau masalah anakmu selesai. Tapi ada yang menarik, ada yang juga tidak jelas. Ditekoi bahagia orang angkat tangan, ditekoi tidak bahagia ya. Nggak ada apa dengan bahagia. Boleh nggak saya sampaikan ketenangan itu kebahagiaan kira-kira? Berarti Anda bahagia. Dan itu bisa punya makna bahagia Anda itu bisa standar ukurannya sakinah, tetapi juga sudah bisa jadi memang Anda itu sudah dalam kategori mutmainnah. Loh bedanya apa Ustadz antara sakinah dan mutmainnah? Sakinah ini dominan anugerah, pemberian dari Allah Ta'ala. Atas apa? Atas apa yang kita ingin hadirkan. Dan liyazdadu imana ma'a imanihim. Itu dengan cara Allah akan tambahkan iman dari keimanan yang sudah dia miliki. Majelis ilmu ini yang hadir ternyata saya punya keyakinan betul tak hanya yang nampak. Yang tak nampak ada nggak yang hadir di ruang ini? Percaya betul nggak jenengan? Siapa mereka? Maksudnya nyebut jin barang nih.
Ada yang menyebut kenapa dengan malaikat? Itu ada hadisnya. Majelis ilmu, majelis Quran itu didatangi juga oleh para. Buat apa malaikat datang? Ghasyat umur rahmah, itu menaungi dengan kasih sayang Allah tentunya yang dia ingin lakukan. Kenapa dengan naungan Allah dan para malaikat ini? Itu menurunkan ketenangan, anzalahus sakinah. Jadi diturunkan itu juga sifat tenang. Jadi nek wong pengajian tadi habis tasmi, habis maca Quran, nek tak teko ora tenang yo bangeten kira-kira. Nek sing lu angkat tangan kan mau tekone telat lah kira-kira gitu. Dan ini serius nih. Itu jadi tenang. Tapi masalahnya tenangnya sejauh mana dan selama mana kira-kira. Karena begitu Anda pulang dari sini habis sholat duhur, scroll lihat-lihat status temen, lihat berita-berita Indonesia yang ternyata tidak sedemikian nyaman. Karena hari ini tanggal 25 Agustus mahasiswa itu sepaham untuk mau demo turun. Sebesar apa Allahu alam bisawab kira-kira. Tapi ini betul nih demo, temanya apa nanti ditunggu beritanya. Tapi kan itu kan bukti nek nganti demo itu ya mesti ono mas. Masalahnya nopo Ustaz ya macam-macam. Atas perilaku yang masih jauh dari ideal dan sebagainya dan seterusnya. Tiba-tiba Anda ikut marah-marah juga kan ini. Tiba-tiba hati kita tidak nyaman karena delok negeri kita ini kok yo tambah peteng kira-kira. Tidak ada yang terang. Akibatnya apa Ustadz itu? Jadi sing masalah ning kono sing nesu-nesu jenengan. Awake dhewe tambah mumet itu. Urusannya kan gitu. Tapi inilah kenyataan. Loh kenapa? Mana sakinahnya tadi kira-kira? Mana kedamaiannya tadi Ustaz? Loh ini serius. Kenapa Ustaz tanyakan itu? Itu sama. Ketika Quran juga menjanjikan kowe nek bar menikah itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, ketemu bojo wong nek bar dadi manten sakinah napa mboten? Tenang napa mboten? Tentrem napa mboten? Bahagia mereka. Tapi selama apa kira-kira bahagianya? Hah? Oh, selama dongane kan sampai kiken nenen gitu. Kaken nenen. Karena kadang-kadang baru berapa tahun sudah banyak masalah, sudah penuh konflik, sudah pisah ranjang, bahkan pisah rumah, bahkan pisah status, dan lebih bangga jadi janda dan lebih bangga jadi duda. Loh ini serius loh, bahwa katanya menikah itu bertemu pasangan itu katanya membahagiakan. Nih bercerai ini depan Yamsaren pengadilan itu ya wong do sujud syukur begitu hakim memutuskan cerai. Loh, kenapa? Karena ini keluar dari belenggu Ustaz. Karena ternyata bukan sakinah yang didapat. Itu kan masalah ini. Makanya sakinah itu dapatnya ini tidak bisa terus-menerus. Beda dengan mutmainah itu kebahagiaan dan ketenangan yang diawali dengan keyakinan. Teori umumnya apa Ustaz? Teori umumnya mutmainah itu ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Itu teori umumnya. Orang itu kalau banyak mengingat Allah, mutmainah itu kan satu kata dasar dengan tatmainu. Itu hati itu menjadi sedemikian tenang. Jadi ingat sama Allah itu bahagia tidak kira-kira? Bahagia. Kemarin di Jajar kami diminta ngisi pengajian haji kelurahan. Kebetulan datang jamaah-jamaah haji yang baru pulang sekaligus mangayu bagio. Mereka diminta melakukan ta'aruf testimoni dan saya minta maaf tidak hanya ta'aruf tapi juga menceritakan di sana bagaimana kita ingin sampaikan. Ternyata rata-rata menjawab sana itu membahagiakan sekali. Ada sebuah kebahagiaan yang sangat lah habis pulang dari sana masih bahagia tidak kira-kira? Ini pertanyaan yang juga sangat serius. Bukan apa-apa, tetapi inilah mutmainnah. Jadi tenangnya itu karena keyakinan yang dia bangun.
agar dia bisa menjadi tenang. Dan kalau sudah dapat mutmainnah, jenengan angel susah, jangan jadi angel gelisah. Kalau sakinah itu kan waladzi anzala sakinah, itu kan dominan anugerah Tuhan yang kemudian bisa tenang siapapun yang Allah kehendaki. Caranya sederhana, ditingkatkan imannya. Tapi yang namanya iman itu kadang jadi imin. Al iman yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun, tapi tidak dengan mutmainnah. Kenapa mutmainnah Ustaz? Karena ketenangannya ada pola yang sangat kuat. Yang pertama apa Ustaz? Irji'i ila rabbiki. Irji'i itu apa tuh sebenarnya? Pernah dengar kalimat istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu kapan Anda ucapkan kira-kira? Lelayu. Wis sing ngomong sing mati apa sing urip? Mati mun ora saged ngomong Ustaz. Itu yang hidup yang bicara. Kenapa orang hidup ini bisa bicara kalimat ini? Ini kan ada ayatnya. Nanti Anda runut di Quran surat Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang apabila mendapatkan beban yang berat. Dan orang bicara beban yang berat itu nek kepaten, kelangan, kecelakaan dan seterusnya. Orang kalau dapat jabatan itu alhamdulillah atau innalillahi? Orang dapat warisan banyak itu innalillah atau alhamdulillah? Kalau Anda kepahamannya lebih dekat dengan Allah, itu jabatan itu akan bisa innalillah. Kenapa bisa innalillah Ustadz? Karena ini sesuatu yang berat yang harus ada tanggung jawabnya. Ini bukan sekedar kowe jadi populer, kamu jadi tinggi kedudukanmu, tidak, jadi terhormat, tidak. Ini ada amanah yang berat, yang kalau kamu tidak bisa menunaikan itu terhina kamu. Termasuk ketika dapat warisan banyak. Apa semua kelapangan harta itu kemudian memuliakan orang yang bersangkutan kira-kira? Tidak, karena dia nggak mau mengembalikan dan menyadari ini anugerah Allah. Piye carane mbok balekke ning Gusti? Ini kan orang yang sangat banyak ingat sama Allah. Tapi sejatinya siapa mereka? Itu ayat itu kalau kajian tafsir itu tidak bisa berdiri sendiri. Ayat ini ada ilmu namanya ilmu munasabah ayat. Al-Baqarah 156 itu ada hubungannya dengan 157 dan 155. 157 itu memberitahu orang yang seperti itu meyakini bahwa apa yang dia terima itu harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semua urusan itu harus kembali kepada Allah. Saya minta maaf. Itu ulaika alaihim sholawatum mirabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang akan senantiasa, ini mati. Tes, sampun bunda. Tes malah mati nih. Sampun nggih. Ulaika, mereka itulah orang-orang yang senantiasa akan ditolong oleh Allah. Sholawatum mirobin wa rahmah, dan Allah Ta'ala akan senantiasa turunkan kasih sayang atas mereka. Kenapa? Karena mereka itu wa ulaika humul berada dalam jalan hidayah Allah. Tapi siapa yang mengatakan ini? Orang yang bahagia tentunya. Kenapa bahagia? Karena ada satu sifat yang Allah ingin tanamkan. Ini modal paling dasar orang yang hatinya pastilah tenang. Dan orang bahagia itu kalau punya sifat ini, insya Allah dia akan menjadi orang yang berbahagia. Siapa dia?
Al-Baqarah 155 menjelaskan tentang siapa orang itu yang apabila mendapatkan sebuah perkara yang berat, yang besar, dia terus ingin kembalikan semua urusan itu kepada Allah. Siapa dia? Di penghujung ayat 155 itu ada kalimat wabasiris. Allah ingin beritahu tentang kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang sabar itu siapa? Ya tadi, orang kalau dapat musibah dia ucapkan kalimat itu. Saya tanya, konsep sabar, lawannya sabar niku nopo? Ampun aja ngomong tidak sabar tuh ya. Hah? Wong ra sabar niku pripun kira-kira? Kemerungsung. Tahu kemerungsung? Jangan pernah dengar sholat yang tumak ninah tidak? Tumak ninah itu dari mutmainah itu. Rasulullah itu pernah menegur seorang pemuda yang sholat itu sampai 3 kali. Itu ditegur terus sampai akhirnya pemuda ini menghampiri Rasulullah dan bertanya, "Loh kenapa engkau tegur?" Karena sholatmu itu tidak tumak ninah, ora tenang. Wong sabar niku tenang napa mboten? Tenang. Nek wong kemerungsung ketok napa mboten kira? Wong nek kemerungsung niku emosional napa mboten? Gelisah napa mboten wong kemerungsung? Bahagia napa mboten? Saya tanya, ada yang masih sering kemerungsungan? Maka itu berarti jenengan iki dereng bahagia iki. Sabaro. Ini tadi salah satu sifat waliullah, kekasih Allah itu punya sifat dan Rasulullah itu sabar napa betul? Tidak hanya sabar, dia juga sangat pemaaf. Dia juga sangat pemaaf. Loh ini kemuliaan yang Allah hadirkan. Maka syarat menjadi bahagia tadi pada diri Rasulullah, dia ada kesabaran. Kesabaran itu apa tahu Ustaz? Kesabaran itu bisa menahan ego. Ego ini pun apa Ustaz? Kita itu sebenarnya pengen nikah ning awake dhewe iso menahan diri. Tanpa harus emosi, tanpa harus muring-muring. Saya minta maaf itu. Seperti orang poso nih loh. Saya sering contohkan kan, puasa itu kan separuh dari kesabaran. Kowe jam 1 awan poso luwe napa mboten? Tapi kenapa kok tidak pengen nesu? Tidak muring-muring kira-kira. Tapi Anda pasti akan menahan itu karena Anda meyakini ini belum waktunya. Artinya apa? Orang sabar itu menikmati proses. Hari ini banyak orang yang tidak menikmati proses, pengennya tergesa. Gini, loh, pokok hikmah itu munculnya dari kesabaran. Sabaran itu hari ini kurikulum sabar itu wis angel. Wong tuwa sing ngajarke sabar ya ora patek. Saya bilang itu kemarin di sekolah. Ada guru-guru yang dikumpulkan. Itu betul. Coba tanya, mana kurikulum sabar jenengan kira-kira? Di Eropa, di Barat itu malah diajarkan dengan sangat kuat itu. Budaya antri. Awake dhewe apa iso antri kira-kira? Nek ora ditunggu polisi, ditunggu angin dan wabeh ra karu-karuan. Sing penting kepingine isik. Lho niku kan gitu. Ini artinya menunggu kita. Kita menunggu, perannya menunggu waktunya. Makanya nikmati proses. Habis itu apa Ustaz? Radiyatan mardiyah. Ada fase yang lebih kuat sebenarnya untuk menguatkan kesabaran Anda. Hadirkan sifat ridho. Kamu kalau ridho, kamu akan dapat ridhonya Allah. Saya tanya, ridho dan sabar itu dhuwur ndi? Wis tau ngukur Mas sabar kali Mas ridho. Kenapa ridho lebih tinggi? Hah? Kenapa lebih tinggi ridho? Karena Allah maksudnya gimana? Lebih diperjelas. Kenapa ridho? Ada penerimaan. Orang yang menerima seperti itu disebut apa kira-kira? Ikhlas.
Orang ridho itu mencari ridhonya Allah itu ya mudah. Ikhlas ridho. Kamu kalau ridho kamu akan diridhoi sama Allah kan gitu. Orang kalau sudah nerimo, sudah ikhlas, sudah ridho, enten masalahnya napa mboten? Berarti memang wong sabar kali wong ridho niku orang bahagia tidak? Nyenengke napa mboten? Di bojo sing sabar nyenengke napa mboten? Nah, sing ikhlas, penuh keridhaan dan lain sebagainya. Ini serius. Tapi saya diprotes juga, Ustaz. Jenengan istilah-istilahnya gampang disampaikan, diucapkan yang angel. Makanya saya ingin menunjukkan, kepengen ngelakoni apa mboten niku? Sederhana Ibu, karena ayatnya nggih pun tegas. Dan Rasulullah itu sudah ditunjukkan betul contoh teladannya Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika Al-Quran surat Al-Fajr akhirnya kemudian ngasih kesimpulan, nek kowe kepengen sabar, nek kowe kepengen ridho, senantiasa mendapatkan keridhoannya, fathuli fi ibadi. Fathuli fi. Saya mau tanya, Kanjeng Nabi Muhammad itu menjadi sangat mulia kedudukannya karena disebutkan di Quran surat Al-Isra ayat yang pertama. Kalimatnya apa? Subhanalladzi asra bi abdihi. Bi abdihi. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa kemuliaan di sana ketika Rasulullah itu disebut oleh Allah sebagai bi'abdihi. Fathuli fi, nek kowe jadi kongkon bi'abdihi. Artinya kita kemungkinan besar belum menjadi kawulane Gusti. Nek Kanjeng Nabi pun jadi kawulane Gusti Allah dereng. Sudah sangat tinggi dia. Dia perjalankan maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya. Loh, kenapa menjadi hambanya itu menjadi sangat tinggi, Ustaz? Menjadi hambanya itu menjadi apa toh sesungguhnya? Lah penghamba itu menjadi apa kira-kira? Nek basa Jawane abdihi artine napa kira-kira? Kawula. Kawula dadi kowe kawula. Kawula itu napa temanane? Ahli ibadah. Ahli ibadah. Lah, hari ini kita menerjemahkan ibadah itu dengan sangat dangkal dan sangat sempit. Kita pikir ibadahku yo ger salat. Maka tenangnya nek pas salat. Kita pikir ibadahku nek pas maca Quran. Maka tenangnya yo nek pas maca Quran, pas zikiran, pas wiridan. Itu gitu. Pas haji, pas umroh, pas cedak Ka'bah. Saya minta maaf, nyuci di rumah cucian banyak itu ibadah apa mboten kira-kira? Hah? Tenane. Nah kok nesu-nesu? Kakean. Nikah itu ibadah apa mboten? Ibadah paling lama loh niku. Makanya nek wong nek wis diniati ibadah dari setiap sisi hidupnya karena menjalankan betul perintah Gusti Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, mulai bangun tidur sampai tidur niku nggih ibadah. Nek wong ibadah kira-kira sing digoleki napa to jane? Ridane Gusti Allah. Carane ya sing ridane Gusti Allah, kowe mesti ridho. Nek wong ridho kira-kira sabar napa mboten? Lah kok ijek kemrungsung. Ijek nesu-nesu. Ijek emosi. Ijek tidak bahagia. Loh niki serius niki. Loh niki ayat-ayat Al-Qur'an. Makanya Rasulullah itu bi'abdihi, Rasulullah itu total ibadahnya dia. Yang dia pikirkan dia jadi abdi. Dan inilah kemuliaan yang sangat tinggi. Makanya kehadiran Rasulullah itu betul-betul bisa menampakkan dirinya. Allah itu sesuatu yang hak nyata.
tetapi dia tidak dalam posisi ingin memperlihatkan kenyataan kecuali dihadirkan atas dirinya seorang hambanya, dan hambanya yang dimaksud bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terlihat kira-kira nek jenengan kepengin dadi kawula, Allah sudah menyebutkan ada kawula sing paling ideal yang menjadi contoh utama, dan itu namanya Nabi Muhammad. Kira-kira sikap jenengan ketika melihat Muhammad ayat apa kira-kira? Hah? Apa kira-kira? Hah? Apa kira-kira? Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Wong kuwi nek kepengin tenan nyontoh, kepengin hidupkan sunnah itu, menghidupkan sunnah kuwi. Artinya sunnah-sunnah apa sing dikelaksanai Rasulullah iki pengen tenan mbok tiru, sing sabare, sing pemaafe, ora usah dadak mbok komentari abote. Lho niku Kanjeng Nabi nglaksanake lho gitu. Salate, ibadahnya, kedekatan dengan Allah, zikir wiridnya. Nek jenengan kepengin uripke niku, kepengin hidupkan niku sunnah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah langsung ngendikaken faqat ahabbani. Sejatinya wong kuwi cinta betul sama aku. Makanya saya ingin tanya jenengan kuwi mencintai Rasulullah napa mboten? Itu jangan hanya keluar dari lisan saja loh. Kabeh wong gampang ngomong I love you, I love you, I love you. Kira-kira. Cinta tenanan napa mboten? Sejauh mana cinta jenengan niku? Sejauh mana itu cinta jenengan? Dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari di At-Tirmidzi dilanjutkan hadis ini. Imam Abu Bukhari juga meriwayatkan man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Wong kuwi nek engko iso mencintaiku, maka sesungguhnya dia akan masuk surga bersama diriku. Makanya betul kata Al-Qur'an, kowe iki nek wis iso betul-betul fathuli fi ibadi, maka wadkhuli jannati. Kowe iki insyaallah mlebu ning surgaku. Orang yang masuk surga. Itu kabar gembira apa mboten? Makanya saya termasuk sangat gembira tadi ketika saya tanya yang berbahagia coba angkat tangan. Ternyata banyak yang angkat tangan di jamaah ini. Wajah-wajah ahli jannah ini. Insyaallah. Jadi bahagia ketika didekatkan dengan Allah. Tapi jangan hanya pas pengajian tok. Bahagianya harus mutmainnah. Sehingga karena ada rasa sabar tadi, ada rasa ridho tadi, ada rasa ikhlas tadi. Itu betul karena meyakini bahwa semua aspek urusan hidup kita ini niatono ibadah. Sing dituntut dudu menungso. Iki hubungane renek 01 02. Tapi saya minta maaf. Kan wis rampung niku. Ning presiden awake dhewe iki sapa saiki? Lo ada apa dengan ikhlas kok tiba-tiba teko presidennya sapa Ustaz? Niki saya mengutip pernyataannya sahabat Ali loh nih. Ini bukan Ustadz Iqbal yang ngendikan. Wong ikhlas niku, wong ridho niku, itu salah satu ciri yang dominan. Itu orang tahu kuciwo, nggak pernah kecewa atas urusan dunianya. Terpikir jenengan? Jenengan sering kecewa tidak? Kok jawabnya kok bangga kok sering gitu. Saya tanya, wong nek kecewa kuwi ikhlas napa mboten kira-kira? Dereng. Saya katakan bukan tidak ikhlas, tapi itu akhirnya bisa ikhlas tidak nanti? Orang kalau sudah ikhlas, ije kecewa napa mboten? Pun mboten. Dan saya tanya wong kecewa niku bagian apa mboten kira-kira? Rekoso niku. Rekoso. Jenengan ki uripe pisan tok. Aja dadi wong rekoso lah. Dadi wong sing bahagia.
Karena wong bahagia ini ashabul jannah, calon penghuni surga. Orang kalau sudah masuk surga, kemuliaannya sangat besar. Nek urung bahagia kan urung patek cetha niku. Hati saya kita ini masih jauh dari sabar Ustaz. Karena terus berkomentar sabar ki abot Ustaz, sabar ki abot Ustaz. Yo kapan dadi enteng? Karena kowe ora tau duwe sifat ridho, kamu tidak dapat ikhlas. Nenek kowe wis ridho, wis ikhlas. Aku luar biasa. Apalagi didukung, oh iya uripku niki. Hidup saya ini, pekerjaan saya ini bukan mengharapkan manusia, bukan mengharapkan pujian, kan gitu. Dan ikhlas itu kenapa menjadi berat Ustaz? Itu karena memang ya teori kita, tetapi kita tidak terbangun dengan keimanan yang kuat. Maka liyazdadu imana ma iman ini tuh betul kata Al-Quran, yang akan menjadikan seseorang jadi sakinah, hidupnya tenang. Iman itu kan ada 6, ya Pak ya? Dan mau tahu jenengan, iman sing paling abot itu iman kepada nopo kira-kira? Jenengan jadi ngerti kabeh jane. Yo ono rukun iman sing ke-6, iman kepada qadha dan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Itu ada aroda di sana. Itu ada amruhu di situ. Ono kehendake Gusti Allah, ono perintahe Gusti Allah. Kowe kan wis diperintah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Ya hafal kabeh no ayate no. Saged ikhlas napa mboten? Ojo ngomong ngajeng. Lho niki serius niki. Ya ini bulan Maulid lho niki. Mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala kita lebih didekatkan dengan Rasul. Karena merindukan Rasulullah itu sebenarnya merindukan akhlak-akhlaknya untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Kejujuran hari ini sudah menjadi sangat mahal. Nyari Al-Amin niku ger jeneng tok. Ono tahu jenenge Al-Amin. Nah, itu serius niki. Serius. Yang bertanggung jawab, yang dermawan, niku sulit, niku berat. Yang penuh kasih sayang, dicintai oleh siapapun, tidak hanya kawan dan lawan. Awake dhewe wis beda golongan, beda pilihan presiden wis diparani dilabrak lho. Lho ngoten niku. Makanya ketika Prabowo dinten niki dadi presiden kira-kira wis takdire Gusti Allah napa mboten? Takdir. Takdir. Makanya nek kowe percaya kali takdir ikhlas napa mboten? Nah iya presidennya Prabowo sing rekoso uripmu kan ora rampung-rampung. Monggo sing abot kuwi jane Prabowo jane. Kowe abot Prabowo apa awake dhewe kira-kira? Lho di hadapan Allah kowe abot Prabowo. Kowe iki rakyat jelata. Nggih napa nggih? Sing abot dheweke. Kuwi pertanggungjawabane di hadapan Allah abot napa mboten kira? Abot gelem ndongake napa mboten kira-kira? Hah? Ndongake pripun Ustaz? Loh, nek wong apik iki ndongake apik apa ndongake elek? Kanjeng Nabi di zaman Rasul itu ada namanya Abu Jahal. Matinya dalam posisi hina betul. Tapi Rasulullah pernah mendoakan dia dapat pernah dengar nama mboten niku? Dua Umar yang akhirnya Allah Ta'ala bukakan. Tapi ternyata Allah mengabulkan Umar yang satu itu Umar bin Khattab, bukan Abu Jahal. Loh niki tapi pernah didoakan kebaikan sama Rasulullah. Itulah makanya banyak orang yang tertarik Islam itu gara-gara sikap Rasulullah yang betul-betul penuh kasih sayang. Gusti Allah itu penuh kasih sayang. Gusti Allah ki nek anyel kalian jenengan wis pintu tobat kuwi sempit banget lah kira-kira. Kan jenengan kepengin njaluk ampunane Gusti Allah ning sifat pemaaf tidak muncul di dalam hati, dalam pikiran. Lho niku serius nih. Itu betul. Itu pemimpin mang dongake mawon sing sae. Termasuk wakile kira-kira ngoten. Lho Ustaz Iqbal ki arep ngopo to kira-kira? Lho saya bukan apa-apa. Saya tidak ingin ada misi apa-apa di ruangan ini, tapi
Kemarin saya sempat lihat viral itu ketika anggota dewan itu joget-joget saat habis pidato, konon ceritanya nopo bagaimana karena ternyata rekening-rekeningnya anggota dewan itu bukan masalah kira-kira. PPATK bahkan ada mensinyalir hampir 7.000-an transaksi itu kaitannya dengan judol dan lain sebagainya. Naudzubillah itu betul. Dan ternyata gajinya dinaikkan dengan tunjangan rumah bensasi ini meseket. Mutoni ngitung-hitungannya salah niku. Loh, ini serius. Dan saya melihat wajah Gibran betul tuh. Wajahnya seperti marah. Wajahnya tidak nyaman, tidak suka. Loh, kenapa Ustadz yang dulu joget-joget ini nggak ngerti nih. Tapi terus sama Tritit Muslim itu diwawancarai. Diwawancarai ngopo? Kok Pak Gibran itu betul-betul ngerti aspirasi ini rakyat. Dulu anggota dewan ngopo memang betul jenengan yo nggak setuju kalau gajinya anggota dewan dinaikkan. Itu nopo jawabnya Gibran. Jawabnya Gibran itu enten niku. Jawabannya pangapunten niki enggak. Dia tidak mau dibenturkan dengan anggota. Nyet wajah kula kuwi ya ngono kuwi kira-kira. Dadi nek kowe iki nampa Gibran dengan wajah kaya ngono kuwi ya wis nggih napa nggih kira-kira. Kok Gibrane ngrumangsani takdir kok kira-kira ngoten. Mang dongake mawon, muga-muga angsal hidayah. Hidayah kuwi aja mung jeneng tok ning ya didongake gen kabeh oleh hidayah. Kuwi dungane wong apik. Nek dungane wong elek, dungane elek napa mboten? Nah, makanya mudah-mudahan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Karena hilangkan kebencian, hilangkan kedengkian, hilangkan permusuhan. Islam itu menghendaki persatuan. Islam bersatu tak bisa dikalahkan. Itu ya zaman dulu, sekarang nggak tahu saya. Karena banyak diantara kita sering bercerai. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan insyaallah mudah-mudahan kerinduan kita kepada Rasulullah itu karena kita betul-betul ingin agar akhlak dan perilaku kita ini ya mendekati beliau, mencontoh, menteladani beliau. Dan itulah sesungguhnya yang dimaknai dengan kecintaan yang sejati. Ya Allah, kami rindu akhlak sepertimu itu bisa hadir pada diri kami. Kami iki yo ijik uripe ijik rekoso kaya ngene, kekean kemrungsunge, ora patek sabare, angel memaafkan. Kan gitu. Itu enggak peduli dengan sesama, tidak mau dermawan, jauh dari kasih sayang dan seterusnya. Makanya mudah-mudahan itu segera hadir pada diri kita masing-masing. Jadi makna cinta kerinduan itu ibu-ibu. Itu ibu-ibu bukan sekedar sholawatan terus terbangan. Bar kuwi lali salat maghrib karo salat isya. Ampun mekaten. Dan ini sholawat itu ya terus harus kita sampaikan. Karena nilai-nilai keadilan dan kebaikan ada di diri Rasulullah. Sampai Rasulullah itu ngendikaken, saya minta maaf kalau bicara tentang keadilan, wallahi demi Allah, ini hadisnya sahih Bukhari Muslim. Lau anna Fatimah binta Muhammad sarokat, kata Rasulullah, lakotok tu yadaha. Ini anakku ki yo ternyata terbukti korupsi, anakku ki ternyata nyolong, maka apa kata Rasulullah? Dan itu anak itu binti Muhammad, Fatimah itu, maka aku sendiri nanti yang akan memotong tangannya. Dan niku saestu. Awake dhewe niki nek urusane dengan orang lain kuat, nek karo sedulur ki jek kanca ki, jek sak partai kadang-kadang. Masih di sini iki jek sak geng. Akhirnya enggak kena hukuman itu. Naudzubillah, mudah-mudahan kita dilindungi. Makanya saya khawatir jangan-jangan negara kita ini wis ora patek cinta kali Kanjeng Nabi. Tapi jangan khawatir, kalender kita ternyata pas 12 Rabiul Awal itu tanggal abang. Itu berarti dipreki. Alhamdulillah, berarti diperingati, orang mau dirayakan tapi diingatkan, diperingatkan. Ini insyaallah ini bulan Maulid, kita ingin merapat mendekat kepada Rasulullah agar mendapatkan diantara nilai dan kecintaan beliau. Karena siapa yang mencintai beliau, siapa yang bersolawat kepada beliau,
Allah Ta'ala lah yang nanti akan mengangkat kemuliaan dan derajatnya. Allahumma amin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara ini tambah aman, agar rakyatnya yang sudah sangat ikhlas ini tambah ikhlasnya, yang sudah baik ini semakin baik hatinya, dan kita doakan mudah-mudahan pemimpinnya senantiasa dibimbing dalam kebaikan dan kemuliaan, agar berada di tengah-tengah hamba-hamba Allah yang mulia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kalam yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.